wasallam. Al-adabu fil majalisi dur. Asma'u al-muhadarat. Baik, Rokizu ya tulad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Insyaallah pada pagi ini kita akan membahas fikih ibadah, tepatnya di kitab Taharah, dan kita masuk ke dalam kitab fikih al-Miyasar. Di kitab Taharah itu al-babu al-khamisu bab kelima fil wudu'i, yakni tentang masalah wudu, tentang masalah wudu. Wa fihi masailu, pada bab ini terdapat beberapa poin. Al-masalah al-ula, poin pertama, ta'rifuhu wa hukmuhu. Poin pertama itu kita akan bahas masalah definisi wudu dan hukum berwudu. Al-wudu'u lughatan mushtaqatun min al-wudu'ati wa hiya al-husnu wa nadhafatu. Wudu ini kalau secara bahasa dia akar kata pecahan dari wudu'a. Artinya, arti wudu itu artinya adalah indah dan bersih. Itu kalau dari sisi bahasa. Jadi wudu itu artinya indah dan bersih. Wa syar'an, dan definisinya secara syar'i, ini yang kita butuhkan. Definisi wudu secara syar'i adalah isti'malu al-ma'i fil a'dha'i al-arba'ati wa hiya al-wajhu wal yadani wal ra'su wal rijlani ala sifatin makhsusatin fi syar'i ala wajhi ta'abbudi lillahi ta'ala. Jadi wudu itu adalah menggunakan aktivitas menggunakan air pada anggota wudu yang empat. Jadi aktivitas menggunakan air pada anggota wudu yang empat. Apa itu anggota wudu yang empat? Yaitu wajah, kemudian kedua tangan, kemudian kepala, kemudian kedua kaki, dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat. Jadi nanti menggunakan air pada anggota wudu yang empat itu berdasarkan cara yang khusus, berdasarkan cara yang ditetapkan oleh syariat. Jadi cara basuhnya, cara penggunaan airnya kepada anggota wudu harus sesuai tata cara yang ditentukan oleh syariat. Ala wajhi
ta'abbudi lillahi ta'ala, dan dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi harus ada unsur ibadah ala wajh secara ta'abbudi lillahi ta'ala. Jadi berwudu itu, ananda sekalian, kalau cuma basuh-basuh anggota yang 4 saja, kalau sekedar basuh saja dan tidak ada niat, bukan untuk ibadah kepada Allah, maka dia tidak bisa disebut wudu. Jadi harus ada niat untuk ta'abbudi, untuk beribadah. Karena nanti kalau tidak berniat, dia sekedar basuh-basuh saja. Makanya ala wajh dalam rangka ta'abbudi lillahi ta'ala, dalam rangka beribadah kepada Allah. Itu definisi wudu. Secara syar'i kita ulangi, wudu adalah aktivitas menggunakan air pada anggota yang 4, yaitu wajah, kedua tangan, kepala, kedua kaki, dengan tata cara yang dikhususkan di dalam syariat, yang dikhususkan oleh syariat dalam rangka beribadah kepada Allah Ta'ala. Itu definisi daripada wudu. Wa hukmu, kemudian hukum berwudu ini, annahu wajibun 'alal muhditsi idza arada as-salata wa ma fi hukmiha kat-tawafi wa massil mushafi. Berwudu hukumnya wajib bagi orang yang berhadas, ini hadas kecil ya, apabila dia ingin mengerjakan sholat dan ibadah yang dihukumi seperti sholat. Jadi kalau Anda mau sholat, atau mungkin sudah azan, misalnya di sekolah di sini Imam An-Nawawi zuhur berjamaah, berarti kan azan, berarti Anda akan sholat zuhur. Maka di kala itu berwudu hukumnya apa? Apa hukum berwudu tadi? Wajib. Tapi kalau sedang tidak sholat, mungkin Anda memang terbiasa berwudu, atau mungkin pas di kelas, pas belajar jam-jam 8, jam 9 pagi ngantuk, kemudian berwudu. Ini ya metode para ulama melawan itu dengan apa? Dengan berwudu. Dulu Ustaz pernah belajar dengan guru. Gurunya beli pistol air. Itu pegang pistol seperti ini. Nanti kalau yang ngantuk ditembak. Itu bagus juga Ustaz. Nampak yang ngantuk, ada yang ngantuk ditembak. Kenapa dia lakukan itu? Dia belajar dengan seorang ulama. Malah pistol airnya besar ini. Kayak apa namanya? Besar. Tidak tahu belinya di mana. Mungkin di Timur Tengah ada yang besar ya. Di aerosol gas seperti itu besar. Jadi tembakannya lebih jauh. Besar ini. Kata guru Ani dulu pas ngajar itu pistol airnya sebesar lebih besar. 2 tangan dioperasi. Dia yang kecil saja. Jadi metodenya kalau ngantuk, misalnya tadi jam 9 pagi kan Anda belajar, atau pas salat Quran duha ya, salat Quran itu ngantuk, berwudu. Kalau berwudu yang seperti tadi itu tidak wajib, kecuali Anda akan sholat sunnah. Kalau Anda akan sholat duha, hendak sholat duha, maka berwudu ketika hendak sholat hukumnya wajib. Tapi kalau tadi ngantuk kita berwudu, itu hukumnya tidak wajib. Kalau mau tidur itu kan tidak sholat. Mau tidur berwudu hukumnya apa? Sunnah, pahami ya. Tapi kalau mau sholat hukumnya apa? Wajib.
Itu pertama. Kalau tidak sholat, apapun sholat sunnah, itu hukum berwudu ada wajib. Beda dengan ngantuk tadi sekedar berwudu ya sudah itu sampai derajat mubah saja. Tapi kalau mau tidur berwudu hukumnya sudah. Jadi nanti di fikih itu hukum sesuatu itu tergantung situasi dan kondisi. Al-hukmu ala syai' yaduru ma'ilatihi wujudan wa adam. Hukum sesuatu itu tergantung situasi dan kondisi keberadaannya atau ketiadaannya. Kita dihitung untuk bisa bervariasi tergantung kondisi. Jadi pertama kalau mau sholat punya apa? Dan kemudian kalau ingin mengerjakan ibadah yang semakna yang dihukumi seperti sholat, hukumnya juga wajib berwudu. Contohnya apa? Kalau hendak tawaf, bagi orang yang umrah, maka berwudu sebelum tawaf hukumnya apa? Kemudian wamasil mushaf. Kemudian ketika Anda akan menyentuh mushaf Al-Quran, hampir seluruh fatwa ulama itu kalau ingin menyentuh mushaf sebelum pegang mushaf hukum berwudu apa? Jadi Al-Quran itu dibedakan hukumnya. Hukum menyentuh mushaf, hukum membaca Al-Quran, dan hukum mendengarkan Al-Quran beda-beda. Tapi kalau untuk menyentuh mushaf, maka sebelum pegang Quran, mushaf itu yang memang 100% Arab seperti itu. Tidak ada, bukan yang terjemahan, itu tidak. Karena bahasa Indonesianya lebih banyak daripada ayat Al-Qurannya. Itu bisa disebut tidak terkategori Kalau mushaf yang dimaksud adalah memang Arab seluruhnya. Al-Quran kan sudah Arab seluruhnya. Nah itu menyentuhnya hukumnya apa? Maaf. Ketika ingin menyentuh mushaf hukum berwudu apa? Wajib. Ketika menyentuh hukumnya wajib. Nanti berarti kalau sedang program Quran yang Anda memang pegang mushaf terus, maka sebelum pegang mushaf berwudu hukumnya wajib. Kalau sedang belajar batal wudu, maka apa tindakannya? Sedang belajar, sedang pegang Al-Quran, tiba-tiba wudu batal, apa sikapnya? Apa yang harus dilakukan? Ulang berwudu, diulang berwudu. Paham ya? Jadi kalau hendak pegang Al-Quran, hukumnya apa berwudu? Wajib. Ketika hendak sholat wajib. Ketika hendak tawaf wajib. Yang relate, yang cocok di kita itu ketika hendak pegang mushaf itu berwudu, hukumnya wajib. Paham sampai di sini? Selanjutnya al-mas'alah tsaniyatu ad-dalilu ala wujubihi wa ala ma yajib wa mata yajib. Poin kedua, dalil tentang wajibnya wudu, kemudian siapa saja yang wajib berwudu ini, dan kapan wajib berwudu, kondisi wajib berwudu. Amma dalilu ala wujubihi fa qauluhu ta'ala, adapun dalil tentang wajibnya berwudu adalah firman Allah Ta'ala di surah Al-Maidah ayat 6. Ini ya, dalil berwudu itu untuk Anda yang pelajar, itu adalah surah Al-Maidah ayat berapa? Ayat 6. Di sini Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marḍā aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa'a falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min ma yuridu Allahu liyaj'ala 'alaykum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkuruna.
Wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum, jika kalian hendak mengerjakan sholat, faghsilu, maka basuhlah wujuhakum. Basuhlah pertama apa, Pak? Wajah. Wa aydiyakum ilal marafiqi, kemudian basuhlah kedua tangan kalian sampai siku. Berarti basuh tangan yang kedua sampai siku. Wa musahu bi ru'usikum. Kemudian kalau tadi redaksinya Allah perintahkan kalau untuk wajah dan tangan itu ilusi atau ghusl, basuh. Kalau basuh itu memang basuh itu keterangan para fuqaha, basuh itu memang ada proses menggerakkan air, mengalirkan airnya, ada air yang bisa digerakkan, berarti airnya harus lebih banyak, bisa air digeserkan, paham ya? Itu namanya basuh. Tapi untuk rambut, untuk kepala, wamsahu, disuruh usap. Kalau usap airnya tidak terlalu banyak, namanya apa, Bu? Usap itu cukuplah air yang menempel di tangan saja. Misalnya diambil air, diletakkan di tangan dulu, dibiarkan diturunkan di tangan dulu. Nah yang lain kenaikan itu untuk membedakan usap dengan basuh. Paham ya? Basuh dengan kalau basuh itu harus ada proses menggerakkan air. Berarti kan airnya harus seperti tangan harus mengalir, digerakkan. Tapi kalau mengusap itu tidak perlu, guyur aja tidak perlu. Nah, itu namanya, makanya pas kepala itu mengusap. Ambil air, diturunkan dulu airnya. Ambil kampung air, diturunkan airnya, baru diusap kepala tadi. Wa arjulakum, kemudian kaki ini apofnya kepada igsilu. Maksudnya perintahnya di igsilu arjulakum. Kemudian basuhlah kaki kalian ilal ka'baini, sampai mata kaki. Jadi ada dua perintah, yang wudhu, ada yang basuh, ada yang usap. Ada yang basuh, ada yang usap. Bedakan ya, kalau usap itu airnya yang nempel di tangan saja sudah bisa proses tapi kalau basuh itu ya airnya lebih banyak. Harus ada proses menggeser, memindahkan air dengan tangannya. Paham ya? Maksudnya paham ya? Dengan buku ambil air, ada air yang bisa tergeser-geser. Itu terang pertama. Itu dia 4 anggota wudhu. Yang mana kalau ananda basuh yang tadi saja, ini 4 wajib wudhu. Ananda basuh yang tadi saja, sekali basuhan saja wudhu sah. Paham tidak sampai sini? Basuh wajah sekali saja, basuh tangan sampai siku, kemudian kepala, kemudian kaki sampai kedua kaki sampai mata kaki, sekali basuhan. Sah nggak wudhunya? Jawabnya apa? Sah. Karena ini wajib wudhu. Bagaimana dengan 3 kali Ustaz? Itu sunnah. Bagaimana kalau cuci tangan dulu Ustaz? Itu sunnah. Kumur-kumur itu sunnah. Paham sampai sini? Pahami 4 anggota wajib wudhu atau minimal wudhu. Cukup sekali usapan, sekali basuhan itu sudah sah berwudhu. Adapun dibuat ganjil menjadi 3, itu hukumnya apa? Sunnah. Paham sampai di sini? Ini 4 anggota wajib wudhu. Memang nanti ada perincian kepala itu perincian apa, gitu ya. Wa in kuntum junuban fatahharu, jika kalian dalam kondisi junub, mimpi basah, fatahharu, maka mandi suci dulu, maka bersucilah, maka mandi wajib. Wa in kuntum marḍā aw 'alā safar, apabila kalian dalam kondisi sakit atau 'ala safar, atau sedang melakukan perjalanan, au jaa ahadun minkum minal dha'in, atau selesai buang hajat, buang air kecil, buang air besar, au lamastumun nisa, atau kalian baru lamastumun nisa, menyetubuhi istri. Jadi kalau kalian sakit, atau kalau kalian sedang safar, atau kalau selesai buang air kecil, buang air besar,
atau selesai berhubungan suami istri, pada tajidu ma'a, ingin berwudu dan ingin mandi wajib, ingin berwudu dan ingin mandi wajib, mimpi basah misalnya mandi wajib, atau ingin berwudu, pada tajidu ma'a, tapi nggak dapat air, paham ya? Sedang safar nggak dapat air, sedang sakit nggak boleh gunakan air, sedang buang BAK BAB nggak ketemu air, atau sedang buang hajat, selesai buang hajat sudah cebok tapi ingin wudhu tidak ada air, atau ingin mandi wajib tidak ada air, fatayam mamu soi dan tayyiba, maka bisa melakukan metode apa namanya tayamum, maka bisa melakukan metode apa tayamum soi dan tayyiba dengan tanah yang suci, tanah yang lumpur. Nanti ada pun masalah debu dan segala macam. Ini masalah silang pendapat ulama. Tapi kalau tanah yang suci, ini sepakat para ulama. Kemudian di sini menyisakan la masdumun bisa menyentuh perempuan, menyentuh istri. Nah, di sini para ulama itu berbeda pendapat tentang pembatal wudu di menyentuh istri ini dengan ayat la masdumun nisa. Ulama dari kalangan mazhab Syafi'i membawakan ayat ini kepada tekstual hadis, menyentuh perempuan. Dengan menyentuh perempuan harus berwudu. Maka menyentuh istri itu pembatal apa? Pembatal wudu. Suami sudah berwudu, dia sentuh istri, wudu batal. Kalau pendapat mazhab Hambali menyatakan suami yang berwudu ketika menyentuh istri wudu tidak batal. Silang pendapat ini muaranya dari para sahabat. Asalnya dari siapa? Para sahabat. Ibnu Abbas berpendapat la masdumun nisa, menyentuh istri ini adalah berhubungan badan, sebagaimana kita pakai tadi. Adapun Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berpendapat menyelam masdumun nisa ini yang benar-benar bersinggungan saja. Demikian yang diterapkan oleh Umar bin Khattab. Nah, jadi dari sahabat beda pendapat, kemudian ulama mazhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad beda pendapat, sampai turunannya beda pendapat. Nah, ini hal yang tak perlu, istilahnya tidak perlu diributkan masalah ini. Memang dari sahabat sudah berbeda pendapat. Makanya nanti ulama mazhab juga ikut beda pendapat. Kita pegang satu pendapat saja, bahwasanya yang membatalkan wudu itu bukan sekedar suami bersinggungan kulit dengan istri, bukan, tapi berhubungan badan. Itu dia kurang. Jadi tadi kalau orang sakit ingin wudu tidak bisa gunakan air, orang sedang safar susah dapat air, atau orang sudah buang hajat air kecil atau besar ingin berwudu nggak dapat air, atau orang yang berhubungan suami istri semana dengan mungkin mimpi basah ingin mandi wajib tidak ada air, maka bisa dengan metode apa tadi? Tayamum. Mandi wajib itu bisa digantikan dengan apa? Tayamum. Kalau tidak ketemu air. Kira-kira kalau mandi wajib diganti pakai tayamum, seperti apa model mandi? Ada yang tahu? Yang tahu dapat tadi ya. Coba, paham tidak pertanyaan besar? Ini orang mimpi basah, tahu mimpi basah? Kan harus mandi wajib. Air nggak ada. Kan pindah kata Allah Taala tayamum. Tayamumnya seperti apa tuh? Kalau untuk pengganti mandi ya. Ini harus mandi wajib nih. Air nggak ada. Tayamum kata Allah kan. Ini tayamumnya seperti apa kira-kira? Coba angkat tangan yang bisa. Silakan. Ya, itu ada. Silakan. Berdiri. Kuat suaranya. Coba.
Bagaimana? Jangan tengok, kenapa jangan? Separuh rotinya aja. Tayamum seperti biasa. Kenapa seperti biasa? Kan ganti mandi. Kan mandi misalnya. Seperti biasa tayamumnya. Di mana dalil tayamum seperti biasa? Sudah benar ya. Ini jawabannya ini. Ayo. Jawabannya tayamumnya seperti biasa. Dalilnya mana? Ya ini ayat lanjutannya. Famsahu fatayammamu sa'idan thayyiban. Maka disuruh Allah tayamum saja sudah. Bagaimana tayamum itu? Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Ya cukup. Tayamum itu cukup apa? Mengusap, bukan basuh ya. Mengusap wajah kalian dengan tangan. Selesai. Tayamum itu mengusap wajah dengan tangan. Ditepukan nanti tanahnya, kemudian tanahnya nggak tebal-tebal. Misalnya tanah kubur, tanah yang suci itu tanah yang tidak kena kencing hewan apapun yang masih kubur, diambil dia, kemudian ditepukan baru wajah, kemudian tangan. Nah itu ya, itu disebut tayamum, mengusap, bukan membasuh, mengusap wajah dengan tangan. Jadi tidak perlu, kalau ini kan mandi harus lebih dari itu tidak perlu. Pernah kejadian dahulu, sahabat Ammar bin Yasir, dia ketika suatu safar, dia mimpi basah. Berarti kan kalau mimpi basah atau apa? Mandi. Dia bingung. Kalau kita mau wudu udah ada air nggak ada. Kalau mau wudu udah ada air harus apa? Tapi dia butuh mandi, air nggak ada. Akhirnya apa? Dia guling-guling di padang pasir. Dia ingin meratakan air ke seluruh badan. Lapor ke Nabi SAW, apa kata Nabi? Tidak perlu segitunya. Cukup apa? Ya, jadi tepuk tangannya, kemudian ditepukkan ke tangan, baru usap ke wajah dan tangan. Itu ya, itu bisa terjadi dengan metode tayamum. Kalau memang tidak ada air, satu. Yang kedua, kalau memang tidak dibolehkan menggunakan air. Ini beda ya. Apa tadi sebab tayamum? Pertama apa unsurnya? Tidak ada. Yang kedua, tidak boleh digunakan atau tidak boleh menggunakan air. Ini tahu beda tidak ada air dan tidak boleh menggunakan air. Coba yang tahu tadi pernah ada dia. Bedanya tidak ada air dan tidak boleh menggunakan air. Coba saya bilang. Apa bedanya? Coba, mana tadi? Mana? Silakan. Mana yang tunjuk? Coba berdiri. Ini tunjuk, silakan. Apa beda tidak ada air dan tidak boleh menggunakan air? Apa yang dipahami? Benar, mana memang tidak ada air atau air mahal. Lanjut. Nah, kalau tidak boleh pakai air, biasanya karena airnya ada. Misalnya luka bakar, atau ada luka bakar yang serius, yang stadium atau yang persennya berapa, itu biar tidak boleh pakai air. Walaupun air ada, itu bisa dengan tayamum. Ini. Menurut yang mana? Mau yang mana? Pilih. Mau yang mana? Yang sukanya itu ya. Jadi nanti ada jenis-jenis penyakit luka yang memang kata dokter tidak boleh kena air, tidak boleh kena air. Dia luka bakar yang serius. Nah itu bisa langsung pakai metode apa? Tayamum. Kalau mandi wajib pun bisa digantikan dengan tayamum. Sampai di sini ada perbedaan. Tidak ada air satu, kemudian tidak boleh menggunakan air. Ini biasanya harus dokter yang bilang tidak boleh kena air ya Pak. Berarti tidak boleh kena air.
Nah yang dimaksud tadi ya, kalau tayamum mengusap wajah dengan kedua tangan. Kemudian di sini Allah Taala lanjutkan firman-Nya, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj." Allah tidak ingin menjadikan bagi kalian itu kesusahan. Allah tidak ingin menjadikan untuk kalian itu kesusahan. Memang banyak syariat agama ini Allah tidak inginkan kesusahan bagi kita. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna dina yusrun." Sesungguhnya agama itu apa? Mudah. Beragama itu mudah. Yang susah itu kalau kita tidak punya ilmunya. Yang susah itu kalau kita tidak punya ilmunya. Anda kalau diumumkan pekan depan akan ujian matematik, itu kalau Anda tidak belajar, bukan pula selevel Imam Bukhari ya, tidak belajar, susah nggak ujian? Susah. Kenapa susah ujian tadi? Karena tidak belajar. Demikian juga praktek-praktek agama. Ini yusrun. Agama itu mudah. Ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti aktivitas ibadah itu mudah. Yang bikin susah itu apa? Yang bikin susah apa? Tidak belajar. Karena tidak belajar itu yang buat susah. Dia beragama susah, menjalani hidup susah. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah itu tidak ingin menjadikan untuk kalian kesusahan. Apalagi kayak disuruh wudu, tayamum ini bukan untuk menyusahkan kita. Walakin yuridu liyutahhirakum wa yutimma ni'matahu 'alaikum. Akan tetapi Allah ingin untuk mensucikan kita. Disuruh oleh Allah kita bertohara itu agar kita bisa suci, bisa membersihkan diri, wa yutimma ni'matahu 'alaikum, dan agar Allah itu menambah nikmatnya kepada kita dengan limpahan pahala karena kita bersuci tadi, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Jadi di Al-Maidah ayat 6 ini terdapat dalil tentang wudu, plus nanti ada pengganti metode wudu. Kalau tidak ada air, tidak boleh gunakan air. Namanya metode apa tadi? Tayamum. Namanya metode tayamum. Kemudian kita lanjut dari hadis. Tadi sudah tahu wajibnya berwudu dari Al-Quran. Sekarang dari wajibnya berwudu dari as-sunnah, dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qawluhu Sallallahu Alaihi Wasallam, juga ada dalilnya dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis rawahu Muslim, sahih Muslim. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? La yaqbalu Allahu salatan bi ghairi tuhuri wala sadaqatan min wudu'i. Allah tidak pernah mau untuk menerima sholat seseorang tanpa berwudu. Allah tidak mau menerima sholat seseorang tanpa berwudu, sholat yang tidak berwudu. Dan Allah tidak akan pernah menerima sedekah seseorang yang berasal dari harta haram. Sedekah dari harta haram Allah tidak akan terima. Fokus kita adalah Allah tidak akan terima sholat tanpa wudu. Berarti wudu apa? Wajib. Wa qawluhu Sallallahu Alaihi Wasallam, juga ada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain, sama hadis sahih Muslim juga. La yaqbalu Allahu sholata man ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima sholat orang yang berhadas sampai dia berwudu. Hadas kecil ya. Allah tak akan terima sholat orang yang berhadas kecil sampai dia berwudu. Ini juga hadis sahih Muslim. Itu tadi dalil wudu dari sunnah. Kemudian ada juga dalil wudu dari wajibnya berwudu dari ijma'. Walakin qala an ahadin minal muslimina fi zalika khilafun. Fasabata bizalika masyru'iyyatul wudu'i bil kitabi was sunnati wal ijma', dan tidak ada dinukil dari seorang pun dari kalangan ulama kaum muslimin yang menyelisihi
tentang wajibnya hukum berwudu. Tidak ada yang menyelisih satu. Maka dengan ini tetaplah pensyariatan wudu berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan berdasarkan Al-Ijma', berdasarkan ijma'. Jadi ini komplit ya. Dalil wajibnya wudu tadi apa saja dalilnya? Pertama apa? Al-Quran. Yang kedua apa? Ada dari Sunnah. Yang ketiga dari apa? Ijma'. Wah, ini sudah komplit. Itu sudah komplit. Kita selesaikan poin 2 ini, kemudian nanti masuk ke tanya jawab. Kemudian di sini penulis mengatakan wa amma 'ala man yajib, atas siapa wudu ini wajib? Siapa saja yang wajib berwudu? Fa yajibu 'ala al-muslimi al-balighi al-aqili idza arada as-salata wa ma fi hukmiha. Wudu itu wajib bagi seorang satu muslim, yang kedua balik, yang ketiga berakal. Muslim balik berakal. Nanti balik berakal itu singkatannya nanti mukallaf. Balik berakal singkatannya apa namanya? Mukallaf. Ini catat nanti ditanya Bapak Robi. Paham ya? Balik berakal istilahnya apa tadi? Mukallaf, orang yang sudah diberi beban syariat, itu mukallafnya orang yang sudah diberi apa? Beban syariat. Kewajiban itu sudah dibebankan kepada. Jadi yang wajib berwudu itu siapa? Islam, balik, berakal. Apabila orang ini yang memenuhi syarat ini dia ingin mengerjakan sholat. Jadi kalau dia sholat, Islam balik, berakal, mau sholat dia wajib berwudu. Wa ma fi hukmiha, demikian juga ibadah yang semakna dengan sholat, yang dihukumi seperti sholat, maka dia kalau ingin mengerjakannya wajib berwudu. Paham ya? Caranya berarti Islam balik, berakal. Ini materi terakhir. Wa amma mata yajib, kapan wajib berwudu itu? Kapan sih berwudu itu wajib? Fa idza dakhala waqtu sholati aw arada al-insanu al-fi'la alladhi yashtaratu lahu al-wudu wa in lam yakun dhalika muta'alliqan bi waqtin katawafi was-mushaf. Pertama, kapan wajib berwudu? Apabila masuk waktu sholat. Wajib pendapat ibu ini. Jadi kalau sudah azan, maka di kala itu berwudu sudah apa? Wajib. Karena setelah azan kita sholat. Sudah masuk azan zuhur, ya udah, maka wudu hukumnya wajib. Karena ya orang akan sholat. Atau seseorang ingin mengerjakan ibadah yang disyaratkan untuk berwudu, atau seseorang ingin mengerjakan ibadah lainnya yang disyaratkan untuk berwudu, walaupun ibadah ini tidak ada kaitannya dengan waktu. Kalau sholat kan ibadah yang diikat oleh waktu. Sholat itu ada waktu mulainya, ada waktu berakhirnya. Ada ibadah-ibadah yang tidak diikat dengan waktu. Seperti apa? Tawaf. Tawaf ini boleh 24 jam non-stop. Maka ingin tawaf, wudu. Tapi kalau sholat kan ada waktunya. Berarti kalau ada azan maghrib sampai isya pendek ya. Berarti kalau sudah azan maghrib wajib berwudu. Karena space-nya pendek, waktunya pendek. Tapi ada ibadah itu tidak diikat waktu. Seperti tawaf ini boleh 24 jam non-stop. Atau masih mushaf, atau menyentuh Al-Quran. Kapanpun seorang muslimah boleh sentuh Al-Quran. Maka untuk ibadah yang tidak diikat oleh waktu, kapanpun dia ingin melakukan ibadah itu, maka dia hukumnya wajib berwudu. Seperti sini, ingin baca Al-Quran kapan saja boleh, tapi berwudu kalau ini pegang Quran. Kalau ini pegang Quran. Nah, itu kurang lebih materi kita tentang buku definisi berwudu tadi, kemudian dalil wajibnya berwudu, kemudian siapa saja yang wajib berwudu, kemudian kapan seseorang wajib berwudu. Allahu a'lam. Kita masuk ke tanya jawab. Pertanyaan pertama.
sebutkan definisi berwudu. Dari definisi berwudu yang secara syar'i. Nah, coba. Siapa yang bisa tulisan? Main dulu, coba bantu. Yang ditunjuk ustaznya berdiri. Yang ditunjuk ustaznya berdiri. Siapa yang ditunjuk ustaznya? Berdiri. Apa definisi dari berwudu? Nah, kemudian ada yang kurang. Dia sudah ada. Apa yang kurang? Tata caranya. Tadi ada yang kurangnya. Kurang sedikit kurang. Membasuh menggunakan air atau membasuh anggota wudhu yang empat dalam rangka beribadah kepada Allah. Apa sedikit lagi tadi? Sesuai tata cara yang ditentukan oleh syariat. Ini kajian. Tata caranya harus penting. Niat saja tidak cukup, paham ya? Basuh yang empat, tapi sembarangan basuhnya tidak bisa. Dari ibadah itu harus terkumpul pada ittiba sunnah, mengikuti tuntunan Rasul, yaitu maksud dari tata cara yang disyariatkan, dan ikhlas, yaitu niat dari paham ya, harus terkumpul pada ibadah dari ittiba sunnah atau ittiba Rasul, mengikuti Rasul, yaitu dengan tata cara prakteknya, dan ikhlas, yaitu ta'abbudillah, ibadah yang kepada ikhlas. Kalau tidak disebut ibadah atau tidak terpenuhi ibadah itu syarat diterima ibadah. Selanjutnya tadi di Ustaz sampaikan bahwasanya orang yang wajib berwudu itu syaratnya berapa tadi? Orang yang wajib berwudu syaratnya berapa? 3. Coba sebutkan. Coba dipilihkan oleh Ustaz. Coba yang ditunjuk Ustaznya berdiri. Coba pertanyaannya, orang yang diwajibkan berwudu tadi kan 3 syaratnya. Apa saja syaratnya? Kemudian muslim. Ayo maksudnya dia. Jadi di sini pelajarannya ada. Tadi wajib berwudu siapa? Islam, balik, berangkat. Nah, berarti kalau belum balik wajib tidak berwudu? Enggak. Kalau belum balik wajib tidak berwudu. Berarti kalau belum mimpi basah, belum apa namanya? Kalau belum mimpi basah, belum apa? Belum balik, maka berwudu tidak wajib. Sekarang saya tanya, yang kita jawab apa roti? Pahami pertanyaan Ustaz. Ini agak butuh mencerna sih. Asal otak begitu ya. Tadi apa? Berwudu syaratnya apa? Balik. Balik itu kalau lagi-lagi batasnya apa? Mimpi basah. Mimpi basah. Limitnya mimpi basah. Berarti kalau dia tidak balik wajib nggak berwudu? Enggak. Sekarang saya tanya. Berarti kalau tidak balik wajib nggak sholat? Kalau tidak balik wajib nggak sholat? Yang bisa jawab tunjuk tangan. Paham nggak sampai di sini? Pertanyaannya agak mikir sedikit ya. Paham? Bisa paham pertanyaannya? Kalau dia tidak balik, tidak wajib berwudu. Sekarang kalau tidak balik, sholat gimana? Nah coba, saya akan silakan. Dia belum kalah. Baik. Berarti sholat tidak wajib karena dia belum buka. Ini aja. Maka kalau anak belum balik, nanti biasanya di rentang fikih, kalau belum balik itu nanti ada kategorinya usia tamyiz. Usia apa?
tamyiz. Dia sudah disuruh sholat, tapi dia belum diwajibkan untuk diri. Jadi pahalanya bisa saja untuk orang tua karena menyuruh dia sholat. Jadi kalau belum dikasih beban syariat itu belum kena dosa, belum kena pahala, dia belum dibebankan syariat. Paham ya? Itu dia. Selanjutnya, coba sebutkan ibadah. Ada dua ya di contoh. Ada dua ibadah yang juga wajib berwudu selain sholat. Coba bantu. Siapa yang dapatkan? Apa saja? Nah, tawaf sama menyentuh mushaf ya. Kalau bacanya nanti nggak dibebankan berwudu, tapi menyentuhnya berwudu. Ini aja. Jadi masalah berwudu sebelum menyentuh Al-Quran ini banyak diremehkan para penghafal Al-Quran. Di sini hafal Quran ya, Anda hafal Quran ya. Ini ilmu. Jadi kalau benar-benar hafal Quran, sebelum pegang Al-Qurannya, apalagi mushaf ya, mushaf itu yang bukan terjemahan, yang memang mayoritas hurufnya Arab, itu wajib berwudu, bukan main pegang-pegang saja. Itu bukan buku tulis, dipegang-pegang saja. Paham sampai sini? Itu diantara. Itu mungkin bisa membantu Anda. Waduh, setiap menyentuh Al-Quran harus wudu. Ada perjuangan di sini. Dan itu bisa membantu, memudahkan untuk menghafal Al-Quran. Bahkan banyak ustaz ketemu para hafid, orang-orang yang Al-Quran itu memang sudah tidak ada. Paham sudah tidak ada? Benar-benar lengket hafalannya, benar-benar cinta Al-Quran. Itu orang yang senantiasa menjaga wudu. Senantiasa apa? Menjaga wudu satu. Kemudian rata-rata saat ketemu itu orang yang selalu menjaga mulutnya bersih, rajin bersiwak. Tidak mau dia kotor-kotor karena dia akan membaca dalam. Paham ya? Itu ciri-cirinya. Orang yang suka menjaga wudu. Kemudian orang-orang yang suka menjaga kebersihan apa? Mulut, suka bersih. Nah itu ciri-ciri yang bisa nampak ya, memang bagus ada-adanya dengan Al-Quran. Terakhir, pertanyaan terakhir. Nah, wudu hukumnya apa tadi hukumnya? Wajib. Ustaz tanya, kapan hukum wudu itu menjadi wajib? Nah coba tunjukkan. Coba tuh, siapa tadi tunjukkan? Nanti pilihkan ustaznya. Ustaz tak nama pakai. Siapa yang dipilihkan ustaznya, maka dia. Ketika masuk waktu sholat pertama wajib. Kemudian selanjutnya, kenapa? Gimana? Apa itu? Pertama tadi ketika masuk waktu sholat ya. Kemudian setelah itu, apa kata? Disyaratkan berwudu. Ibadah kan? Karena bapak lah satu sudah benar ya. Dia kan kapan wajib berwudu saja. Ketika masuk sholat sudah benar, walaupun belum komplit. Ini hadiahnya. Ini hadiahnya karena usahanya.